Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah teori organisasi. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rahmanur Faiza dengan NIM 0602032326. Perkenalkan, nama saya Dita Novianti dengan NIM 060203233030. Patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Organisasi membawa kita menuju ke dalam dunia yang lebih kompleks dan terstruktur guna mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi ini sebagai sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungannya sehingga mengakibatkan organisasi ini mudah terserang penyakit. Nah, penyakit tersebut biasanya kita sebut sebagai patologi organisasi. Patologi ini merupakan bahasa kedokteran yang berarti ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, selantas bagaimana sih patologi di dalam organisasi? Nah, patologi di dalam organisasi ini merupakan penyakit yang menyerang atau terdapat di dalam organisasi sehingga dapat menghambat atau menghentikan patologi organisasi. Menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan dan ketentuan perundang-undangan, serta norma yang berlaku dalam organisasi. Nah, secara tidak langsung, jika penyakit ini kita biarkan begitu saja, maka akan berkembang dan menyebar ke seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. Nah, setiap organisasi ini pasti akan mengalami yang namanya gejala patologi organisasi, baik besar kecilnya, baru atau lamanya organisasi tersebut berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan definisi patologi organisasi, jenis patologi organisasi, pelaku patologi organisasi, kelompok gejala patologi organisasi, dan yang terakhir adalah penyehatan patologi organisasi. Pada umumnya, konsep patologi ini cukup dikenal di dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang melekat pada manusia karena organnya ini tidak berfungsi. Nah, patologi ini memahami berbagai penyakit yang sedang timbul dan mulai melekat di dalam organisasi. Dan patologi ini yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan, serta norma yang berlaku di dalam organisasi. Hal ini menyebabkan disfungsi atau tidak berjalan sesuai dengan aturan. Prof. Dr. Sandang P. Siagian MPA tahun 1988 mengatakan bahwasannya pentingnya patologi agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Nah, lantas bagaimana sih patologi ini di dalam organisasi? Patologi di dalam organisasi merupakan sekumpulan orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi ini akan dikatakan maju dan berkembang jika semuanya ini diatur dan dikelola dengan baik dan teliti. Hal ini bertujuan untuk tercapainya sebuah keinginan yang dalam suatu organisasi. Nah, guna tercapainya sebuah keinginan ini perlu adanya rancangan pembagian tugas, wewenang, dan penanggung jawab setiap bagian, agar setiap organ ini dapat melakukan dan menjalankan tugas sesuai dengan misi dan tujuan dalam organisasi. Nah, dalam proses perjalanan kita menuju organisasi ini, pastinya akan mengalami halangan maupun hambatan. Nah, organisasi itu akan dikatakan baik dan berpengalaman. Nah, jika lebih mencermati setiap kesalahan dan perbuatan yang dapat merusak organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat membekali kader-kadernya kelak agar lebih mengerti dan paham akan pentingnya organisasi. Jenis-jenis patologi organisasi ada 8. Yang pertama, tujuan organisasi sudah ditetapkan akan tetapi tidak dirumuskan secara jelas dan rinci atau tidak membumi. Yang kedua, aturan dan tujuan telah ditetapkan, namun individu masa bodoh atau tidak patuh aturan. Yang ketiga, pembagian tugas dan wewenang yang tidak tuntas atau tidak jelas.
Yang keempat, para pengambil keputusan yang tidak memahami aturan dan tujuan organisasi. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak matang masih bersifat subjektif. Yang keenam, perasaan bahwa bidang atau divisinya yang paling penting. Yang ketujuh, tidak seimbang tanggung jawab dengan wewenangnya. Yang kedelapan, semata-mata bekerja sesuai dengan tugasnya saja, tanpa kerjasama antara divisi atau bidang lainnya. Jenis patologi organisasi. Yang pertama, penyakit nepotisme. Penyakit ini awalnya sering terjadi dalam lingkungan organisasi dan mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Penyakit ini mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan konsep teoritis, praktis, dan empiris, serta etika administrasi. Akibatnya, ilmu pengetahuan yang menghasilkan kemampuan berpikir dan keterampilan yang menghasilkan kemampuan bertindak ini akan menjadi kabur dan suatu saat akan terkubur. Dalam penanganan virus yang ada ini dilakukan dengan teratur dan harus berkelanjutan karena penyakit ini akan berkembang dan merajalela jika ini tidak kita waspadai. Nah, selanjutnya penyakit patologi atau korupsi. Nah, korupsi dalam organisasi ini merupakan penyakit yang sangat ditakuti dari segala bentuk hubungan kerjasama antar manusia, yang hal ini dilakukan oleh organisasi internasional, negara, pemerintah, bahkan organisasi swasta, serta rentan tertular virus penyakit atau patologi korupsi, sehingga hal ini dapat mematikan kegiatan administrasi. Nah, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang melanggar atau menyeleweng dari etika, moralitas, rasionalitas, keyakinan, dan peraturan perundang-undangan. Yang ini berlaku demi memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan organisasi tanpa memandang bulu atau tanpa memandang jabatan, kedudukan statusnya, entah itu bawahan atau pejabat dalam organisasi tersebut. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka dia ingin memenuhi kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang hasilnya nanti akan merugikan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kelompok gejala stres. Nah, stres ini merupakan respon adaptif ya terhadap situasi yang dianggap sulit dan mengancam kesehatan seseorang. Nah, stres ini bisa berupa penderitaan fisik, mental, ataupun emosional yang disebabkan oleh penafsiran suatu peristiwa sebagai ancaman bagi agenda seseorang. Nah, gangguan stres ini disebabkan oleh berbagai macam stresor. Nah, termasuk stresor lingkungan, stresor organisasi, stresor dan stresor pribadi. Nah, tekanan lingkungan yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan teknologi, kondisi ekonomi dan keuangan, perbedaan ras dan budaya, serta kondisi kehidupan masyarakat. Nah, stres dalam organisasi ini disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang tidak tepat, beban kerja dan batasan waktu yang tidak tepat juga, serta kompetensi yang tidak profesional gitu dengan usaha karyawan. Nah, selanjutnya adalah penyakit atau patologi egoisme. Nah, ini patologi egoisme ini berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasinya ini, yang merupakan ciri khas dari manusia, yang berhubungan dengan bentuk kerjasama dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipertimbangkan, baik secara ilmiah maupun ketika mempertimbangkan pemecahan masalah dan kegiatan yang bermasalah. Nah, penyakit egoisme ini selalu ingin menang sendiri ketika dia berdebat. Nah, egoisme ini sebenarnya adalah virus patologis dalam praktek organisasi. Nah, apabila pengaruh orang-orang yang bersifat egois ini
sangat kuat bahkan dapat menarik orang-orang, maka besar kemungkinan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi dengan bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif. Nah, dan tidak mustahil dapat mematikan atau membubarkan suatu bentuk kerjasama yang dibentuk oleh administrasi. Jenis-jenis kelompok gejala patologi organisasi. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah patologi disebabkan oleh persepsi pejabat dan gaya kepemimpinan di lingkungan organisasi. Yang kedua, patologi yang disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan personil dalam melakukan berbagai kegiatan operasional. Dan yang ketiga, patologi yang disebabkan oleh tindakan organisasi yang melanggar norma dan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, patologi yang diwujudkan dalam perilaku organisasi yang disfungsional atau negatif. Dan yang terakhir adalah patologi yang timbul akibat kondisi internal berbagai institusi di lingkungan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah penyehatan organisasi. Menurut Dewi, penyehatan organisasi merupakan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja organisasi yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang dapat menghambat kemajuan organisasi. Patologi organisasi dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu organisasi layaknya penyakit pada tubuh manusia. Lingkungan dan kondisi patologis dapat mempengaruhi dan mengancam organisasi. Awalnya, gejala patologi mungkin tidak terlihat dan tidak mengganggu aktivitas organisasi, tetapi jika tidak ditangani dapat berkembang dan menyebar hingga mengancam keberadaan organisasi itu sendiri. Permasalahan patologi organisasi dapat timbul dalam berbagai hal, baik internal seperti konflik kepemimpinan maupun eksternal seperti perubahan lingkungan, bisnis, atau peraturan. Penyehatan organisasi penting untuk mencegah dampak negatif pada kinerja organisasi. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menilai kondisi internal dan eksternal organisasi, merancang solusi yang tepat, dan melaksanakan dengan hati-hati dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berikut beberapa upaya penyehatan organisasi. 1. Partisipasi. Prinsip ini memastikan bahwa karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebebasan berserikat dan berekspresi. Bahwa manajer berpartisipasi secara konstruktif tanpa bersikap otoriter dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dihasilkan bergantung pada ekspresi dan keinginan karyawan dan tidak dipengaruhi oleh pihak terkait manapun. Mereka ingin menerima manfaat dari manajernya juga. Selanjutnya, supremasi hukum. Supremasi hukum adalah tindakan yang harus diambil untuk meminimalkan atau menghilangkan perilaku patologis dalam suatu organisasi. Lembaga penegak hukum yang tepat akan menghilangkan segala tanda-tanda pelanggaran karena karyawan takut akan ancaman hukum. Yang selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi berarti segala sesuatu yang dilakukan manajer dan karyawan dapat dikontrol melalui informasi yang terbuka dan dapat diakses secara bebas. Transparansi ini mendorong organisasi untuk selalu menegakkan aturan sebagai peraturan dan perundang-undangan. Sebab jika tidak sesuai, masyarakat pasti mengetahuinya dan akan dituntut. Restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi adalah langkah untuk mengubah dan mendesain ulang struktur organisasi guna memperjelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota organisasi demi mencapai tujuan bersama. Hal ini meliputi penataan kembali kepengurusan, pembagian kerja, struktur operasional, dan hal-hal terkait lainnya. Restrukturisasi ini penting untuk menyehatkan patologi organisasi dan memastikan bahwa struktur tugas dan tanggung jawab selaras dengan visi dan misi organisasi agar mencapai kerja optimal dalam mengatasi dampak negatif dari patologi tersebut. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses perencanaan perubahan budaya organisasi yang meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam proses ini, agen perubahan atau konsultan membantu mendiagnosis permasalahan, memberikan umpan balik, dan mendukung pengembangan strategi dan solusi dengan fokus pada
perbaikan internal, pengembangan organisasi, mengatasi patologi organisasi, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesehatan dan kesuksesan jangka panjang organisasi melalui kerjasama dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemberian motivasi. Motivasi dalam manajemen adalah untuk mendorong anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Motivasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan individu dan tidak bisa datang dari faktor internal dan eksternal. Manajemen memberikan motivasi agar anggota merasa termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan perusahaan. Motivasi juga menyembuhkan patologi organisasi dan meningkatkan kinerja serta kemungkinan mencapai tujuan. Motivasi tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada kesehatan dan kesuksesan organisasi. Yang selanjutnya adalah peningkatan pengawasan. Pengawasan dalam manajemen adalah fungsi untuk memastikan keputusan, rencana, dan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Patologi seperti ketidakdisiplinan anggota dan pelanggaran anggota dapat merugikan organisasi, namun dapat ditangani melalui peningkatan pengawasan. Terdapat 4 jenis pendekatan pengawasan, yaitu internal, supervisor memantau kinerja anggota. Yang kedua, eksternal, oleh pihak seperti BPK, formal, unit pengawasan dengan kewenangan formal, dan informal, partisipasi masyarakat. Keempat jenis pemantauan ini membantu organisasi mengatasi kinerja buruk. Pengawasan yang memadai memberikan umpan balik dan dalam meningkatkan kegiatan organisasi. Meningkatkan kinerja melalui pemantauan efektif memungkinkan pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya adalah pelatihan sumber daya organisasi manusia. Pelatihan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam menyembuhkan organisasi dari kurangnya kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan di antara anggota. Hal ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif organisasi. Pelatihan mengembangkan kecerdasan, keterampilan, dan kompetensi baru yang diperlukan untuk bekerja efektif. Ini meningkatkan kemampuan individu dan produktivitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Pelatihan sumber daya manusia adalah strategi yang efektif dalam memastikan organisasi memiliki tim yang kompeten dan mampu menanggapi perubahan lingkungan kerja. Kesimpulan, patologi organisasi ini merupakan penyakit yang sedang timbul dan mulai melekat dalam organisasi yang menyebabkan disfungsi atau tidak berjalan dengan aturan. Berbagai macam dan bentuk jenis patologi yang ada pada organisasi yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kinerja kepala organisasi sendiri dan juga dapat berpengaruh terhadap kerja organisasi, antara lain yaitu penyalahgunaan wewenang, perspektif berpikir yang didasarkan dengan prasangka, kabur dari masalah, menerima sogokan, bertentangan antara kepentingan, dan masih banyak lagi. Di Indonesia saat ini terdapat salah satu kasus patologi yang sering terjadi yang dapat kita temui, yaitu kasus suap, penyogokan, bahkan korupsi. Banyak penjaga tinggi di negeri tersangka akibat korupsi. Bahkan kasus paling menghebohkan adalah kasus yang terjadi pada Ketua KPK Firly Bahuri. Lembaga yang seharusnya bersih dari korupsi akhirnya tercoreng dari anggota dikarenakan menjadi tersangka dalam kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, sehingga terjerat dengan pasal yang berlapis, persepsi yang tidak tepat, serta perilaku dan gaya kepemimpinan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dapat menyebabkan munculnya patologi tertentu dalam organisasi. Upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggota organisasi, pemerintahan juga harus dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota. Rendahnya pengetahuan yang keterampilan juga terkait dengan berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.